Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagh risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalalah, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib, barakallahu fikum. Pada pertemuan pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema 10 kiat sukses di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, yang kita hafal ayat ini setiap tahun kita mendengarnya, di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka pada ayat yang mulia ini menjelaskan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini bertepatan tanggal 8 Ramadan 1446 Hijriah. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada hambanya, yaitu selepas Ramadan, bukan ketika di bulan Ramadan. Ini harus kita fahami di sini. Agar kita mendapatkan predikat, agar kita mendapatkan keutamaan dari Allah, yaitu ketakwaan selepas meninggalkan bulan Ramadan. Ini kebahagiaan dan kemenangan yang diraih kecuali hanya orang yang beriman dan bertakwa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, Allah katakan, innama yataqabbalul minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amalan seorang hamba itu dari orang yang bertakwa saja. Ya. Kemudian kita ketahui bahwasannya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih
Beliau mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, yang dimana Allah akan buka pintu-pintu surga. Yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga memiliki 8 pintu, 8 pintu surga. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di dalam sahihnya Rasul yang mulia bersabda, fil jannati samaniyatu abwab. Surga memiliki 8 pintu. Di antaranya adalah babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa saja. Ini ada 8 pintu. Maka ketika di awal malam hari di bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga Allah. Tidak Allah kunci. Kemudian wa yughlaqu fihi abwabun an-niran. Allah kunci 8 pintu neraka, ya, ketika di awal malam di bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin wa maratul jinni. Dan Allah belenggu tangan dan kaki syaitan beserta dengan jin yang mengganggu manusia. Yang kita ketahui bahwasanya nanti ada 1 hari, 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita ketahui. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau kita kalkulasikan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Ini kalau kita beribadah bertepatan di malam Lailatul Qadar, maka kita seperti beribadah selama 83 tahun. Anda bisa bayangkan di sini. Umur kita juga belum tentu sampai kepada 80 tahun lebih. Tapi ketika kita beribadah di malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah, ampunan, rahmat Allah, maka kita seperti beribadah sebanyak 1000 bulan. Tapi yang harus kita pahami, di akhir dari hadis yang mulia ini, Rasul yang mulia bersabda, man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang diharamkan kebaikan di dalamnya, maka Allah haramkan kebaikan padanya. Kalau misalkan orang tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah haramkan baginya, sulit baginya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, nanti akan ada alasan, beribu-ribu alasan atau beribu-ribu halangan yang akan didapati oleh orang tersebut, sehingga terhalang baginya apa? Kebaikan baginya. Yang harus kita cari sebenarnya apa? Malam Lailatul Qadar nanti. Di saat malam itulah penentu bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan karunia Allah yang sangat besar sekali. Taib. Lantas bagaimanakah cara, ya, kiat kita untuk mendapatkan kebahagiaan atau untuk mendapatkan ketakwaan, predikat takwa dari Allah yang kita sebutkan tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Itu kunci kita dalam berpuasa. Enggak lebih kita dalam berpuasa. Setiap tahun kita beribadah puasa, mungkin kita sudah lakukan selama bertahun-tahun, atau mungkin sudah 1/4 dari umur hidup kita, 20 tahun, 30 tahun. Apakah amal ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah?
atau tidak, kan kita nggak ada yang tahu selama ini. Ya, kita hanya merasa kita diterima oleh Allah, atau dengan bangganya kita yakin, tapi kenyataannya Allah tidak menerima amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Nauzubillah min dzalik. Karena kebiasaan para salaf terdahulu, ketika 6 bulan sebelum menjelang bulan Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan meninggalkannya, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan dan pertemukanlah Ramadan dengan diriku, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Nggak ada yang tahu. Ini para salaf kebiasaan mereka, ya. Bahkan dinukil sebagian besar, ini termasuk doa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Jadi mereka ini meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu pula meminta agar Ramadan bertemu dengan mereka, dan meminta agar Allah menerima seluruh amal ibadah yang mereka lakukan ketika di bulan Ramadan. Karena kunci kebahagiaan yang kita harus pahami adalah apa? Takwa, nggak ada yang lain, ya. Ketakwaan yang Allah berikan kepada hambanya ini merupakan kesuksesan yang akan didapati nanti selepas Ramadan, bukan ketika di bulan Ramadan. Lantas bagaimanakah tips yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan gelar takwa dari Allah? Ya, ini kita bertahun-tahun, kita sudah puasa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari umur kita. Kita nggak tahu apakah kita ini lebih baik dari tahun yang lalu atau nggak ada perubahan sama sekali. Taib, barakallahu fikum. Tips yang pertama dijelaskan, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa. Maka kalau ada orang yang mengaku dirinya, hari ini saya tidak pernah berbuat dosa Ustadz, misalnya dia bilang, hari ini alhamdulillah saya tidak pernah berbuat dosa, maka kita katakan kepada dia, demi Allah dia adalah pendosa, ya, karena nggak ada yang bisa lepas dari dosa manusia. Taib. Maka hendaklah kita mengakui diri kita ini sebagai hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang penuh dengan dosa. Dan perlu kita ketahui, hanya orang-orang yang sombong sajalah, dan orang-orang yang gengsi, yang tidak merasakan dirinya sebagai seorang pendosa. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul yang mulia dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam sahihnya, Rasul yang mulia mengatakan, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam ini melakukan kesalahan. Kita ini melakukan kesalahan setiap harinya. Tapi apa kata Rasul? Wa khairul khata'ina tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, orang-orang yang memperbanyak taubat kepada Allah. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Al-Anzi hafizallahu taala, di saat bulan Ramadan ini kita jangan tertipu dengan memperbanyak amalan ibadah, tapi kita mengurangi dari bertaubat kepada Allah dan berdoa. Karena 2 kunci ini adalah kunci yang paling akan dirasakan oleh orang-orang yang berhasil kelak. Dengan kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan bimbingan, inayah ketika di bulan Ramadan. Jadi Allah akan bimbing dirinya. Allah akan berikan kemudahan dalam beramal. Ya, jadi bukan karena dirinya,
bukan karena kemampuan dirinya dia bisa bangun malam, kemudian dia bisa sholat berjamaah, kemudian dia bisa sholat qiyamul lail, bisa sholat tarawih, bisa baca Al-Quran, khatam Al-Quran di bulan Ramadan sekian kali, bukan. Tapi karena Allah semuanya, karena Allah membimbing dirinya, memberikan kemudahan baginya, maka Allah berikan jalan baginya. Ini berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Perbanyak taubat kepada Allah. Maka dengan kita bertaubat kepada Allah akan membersihkan hati kita, mempermudah kita dalam beramal dan menaikkan keimanan kita. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, yaitu diantara kita bertaubat kepada Allah, dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, di mana Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian semuanya, kata Allah, semuanya kalian tanpa terkecuali adalah seorang pendosa, orang-orang yang berbuat kesalahan bil laili wan nahar, di setiap malam dan setiap siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah, dan aku pasti akan ampuni dosa-dosa kalian semuanya. Ini bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Oleh karena itu apa? Maka hendaklah kita bersegera, mumpung masih 8 hari di bulan Ramadan, kita berpuasa. Masih panjang ini perjalanan kita ini, kurang lebih sekitar 20 harian. Ini masih panjang, 21 hari lagi. Ini kita nggak tahu apakah kita konsisten dalam beramal ibadah di bulan Ramadan, atau kita malah semakin semakin malas dalam beramal, atau semakin berkurang amal ibadah kita. Taib. Barakallahu fikum. Kunci yang kedua dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah. Ini yang harus kita fahami dan harus kita amalkan. Berdoa kepada Allah. Di samping kita perbanyak membaca Al-Quran, tadarus, maka jangan lupa kita berdoa sama Allah, ikhwan jamaah ya. Karena kita nggak tahu ini amal ibadah yang kita lakukan selama ini adalah kemudahan dari Allah. Ya, jangan kita merasa kita pongah, sombong kita, arogan. Wah, aneh mampu kok sholat tarawih 8 hari nggak bolong. Aneh bisa tadarus Al-Quran sehari 1 juz di bulan Ramadan. Ini kan kebanggaan, suatu kesombongan yang tidak patut dilakukan oleh sebagai seorang hamba. Ini semuanya kemudahan dari Allah. Ini kita bisa kumpul di sini, kemudian kita bisa bermajlis ilmu, kemudian kita bisa tadarus Al-Quran, beramal ibadah sholeh. Ini semuanya kemudahan dari Allah. Maka antum perhatikan di sini Rasul yang mulia bersabda di dalam hadis yang sahih, di mana beliau mengatakan, laisa syai'un akrama indallahi minad du'a, kata Rasul. Maka tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih utama dari amal ibadah di sisi Allah, yaitu apa? Daripada doa. Ya, berdoa ini senjatanya orang-orang beriman adalah berdoa kepada Allah. Ya, jangan pernah kita tidak berdoa dalam sehari. Perbanyak doa. Panjatkan doa kita kepada Allah agar dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, agar menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini inti kunci dalam keberhasilan kita di bulan Ramadan. Taib.
dan ambil waktu-waktu yang mustajab di bulan Ramadan. Apa di antaranya? Di antara waktu yang mustajab Allah akan kabulkan doa seorang hamba adalah apa? Di hari Rabu. Ini yang jarang kita ketahui. Ya, di hari Rabu setelah zuhur antum berdoa kepada Allah, itu hadisnya hadis sahih. Ya. Ketika itu Rasul pernah meminta doa hari Senin, Selasa dan Rabu dalam hadis yang sahih. Kemudian Allah kabulkan di hari Rabu ba'da salat zuhur. Maka ini termasuk doa yang mustajab. Ini yang jarang kita ketahui. Hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi di dalam sahihnya. Ya, berdoa antum di saat di hari Rabu ba'da zuhur. Kemudian apalagi di hari Jumat setelah asar. Ini waktu-waktu yang mustajab yang antum harus banyak berdoa di dalamnya. Ya, sebelum maghrib. Karena Rasul yang mulia SAW bersabda, dalam satu hari itu ada, di hari Jumat ada memiliki 12 jam, yang di dalamnya ada 1 jam yang mustajab dalam berdoa. Kemudian antum berdoa di waktu sahur. Ini yang sering dilupakan oleh kita. Ya, di waktu sahur perbanyak kita doa sama Allah. Yaitu di mana Allah turun di sepertiga malam. Di saat itulah kita panjatkan doa kita kepada Allah, minta kemudahan, ampunan, rahmat, inayah, bimbingan Allah, dan minta hajah yang kita inginkan. Kemudian apa? Di waktu di antara berbuka puasa. Ini yang sering lupa kita. Jangan sibukkan dengan makanan, minuman, kemudian cari buka puasaan, ya, takjilan dan sebagainya. Sibukkan dengan berdoa kepada Allah. Karena dalam hadis yang sahih Rasul yang mulia bersabda, salasatun da'watun la turad. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah sama sekali. Itu diantaranya apa? Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka di saat hendak berbuka puasa menjelang maghrib, perbanyak lisan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Barakallahu fikum. Adapun kunci yang ketiga dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita apa? Melatih diri kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita latih diri kita, jangan malas kita. Jangan kita tidak ada perkembangan dalam beribadah di bulan Ramadan, itu-itu aja. Ya, tidak ada perubahan. Maka hendaklah kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, latih diri kita agar biasakan ibadah-ibadah yang Allah muliakan bagi kita. Itu diantaranya apa? Salat qiyamul lail. Ya, salat qiyamul lail ini biasakan. Ya, dalam hadis yang sahih Rasul yang mulia bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia berdiri menegakkan salat di malam hari, ya, maka di atas keimanan dan mengharapkan ganjaran balasan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya, kemudian diantaranya perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak sedekah, latih diri kita untuk beramal ibadah di saat di bulan Ramadan. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian kunci yang keempat yang harus kita fahami, maka hendaklah kita meluruskan niat dan menumbuhkan tekad yang bulat. Ini yang harus kita fahami di sini. Niatkan karena Allah dalam beramal. Niatkan karena Allah dalam beribadah di bulan Ramadan, jangan karena manusia. Ya, jangan karena makhluk. Tapi niatkan semuanya karena Allah. Apa yang kita lakukan,
apa yang kita kerjakan. Maka betapa indahnya wasiat Al-Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya. Beliau mengatakan, ya bunayya anwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Wahai anakku tercinta, niatkanlah kebaikan, tumbuhkanlah niat kebaikan di dalam dirimu. Fa innaka la tazalu bi khairin, karena sesungguhnya engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan, ma nawaital khaira, selama engkau berniat baik. Jadi selama kita niatnya baik karena Allah, bukan karena makhluk, maka Allah akan catat, ya. Allah akan catat niat kita yang baik. Selama kita niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syarat ibadah itu ada berapa? Ada berapa syarat ibadah? Dua. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua mutaba'ah, ya, mencontoh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini harus terpenuhi syaratnya. Ya, maka kita hendak berniat karena Allah dalam beramal kebaikan, maka Allah akan catat niat kita dan terhitung kita melakukan amal kebaikan. Contohnya apa? Contohnya antum sudah berniat ini mau bangun sholat qiyamul lail, antum sudah sholat tarawih berjamaah dengan kaum muslimin, habis sholat isya, kemudian antum ingin tambah lagi sholat qiyamul lail malam hari. Qadarullah, antum ketiduran, kecapean misalnya, habis tadarus, ya, sampai jam 12. Kemudian antum ketiduran, bangunnya jam 4 lewat, ya, waktu sahur. Niat antum yang malam hari itu berarti sudah apa? Tercatat antum melakukan amal kebaikan sholat malam, walaupun antum apa? Tidak melakukannya, ketiduran, ataupun yang lainnya, sedekah. Antum berniat, ya, tapi jangan kebanyakan niat aja, ya, tidak pernah action. Nah, niat aja biar dapat pahala. Tahib, ya, barakallahu fikum. Karena Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya seorang hamba. Di dalam hadis yang lain Rasul yang mulia bersabda, ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari apa? Akhir. Dari akhir niat seorang hamba itu. Jadi bukan dilihat dari awalnya. Itu dilihat dari akhir amalan ibadah seorang hamba. Kalau kita niatkan karena Allah, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita niatkan karena makhluk, maka Allah akan berikan apa yang diniatkan olehnya. Taib, barakallahu fikum. Al-Imam Abdullah bin Mubarak pernah menasihatkan kepada murid-muridnya, rubba amalin saghirin tu'azzamuhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar amalan tersebut karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang besar itu jadi kecil, ya, karena niat. Jadi kalau misalkan dia ngasih minum ketika buka puasa air yang harganya cuma 1.000 rupiah, ditaruh sama dia di masjid, diminum sama orang, tapi dia niatkan karena Allah, maka jadi apa? Besar pahalanya di sisi Allah. Berbeda dengan dia ngasih, ya, setiap bulan, apalagi setiap di bulan Ramadan dia kasih berjuta-juta untuk buka puasa, tapi niatnya karena apa? Biar dibilang dia baiklah, biar dibilang dia dermawan lah, karena makhluk niatnya, maka kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang dilakukan olehnya.
Taib, barakallahu fikum. Adapun kunci yang kelima dijelaskan oleh para ulama, maka hendaknya kita membekali diri kita dengan ilmu, ya, dengan terus belajar. Di antaranya antum belajar fikih, puasa, ya, dengan para asatidzah, kemudian tazkiyatun nufus agar mensucikan, memurnikan hati-hati kita dari kedengkian, kesombongan, keangkuhan, kearoganan dan ketamakan pada dunia. Ini harus kita bekali dengan ilmu. Betapa banyak orang yang tersesat karena kurangnya ilmu. Betapa banyak orang yang Allah muliakan karena ilmu. Dan betapa banyak orang-orang yang Allah selamatkan karena apa? Ilmu yang selama ini dia pegang. Dan ilmu ini merupakan adalah salah satu jalan yang memberikan kemudahan baginya menuju surga Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di dalam sahihnya Rasul yang mulia bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan menempuh untuk menuntut ilmu syar'iyah, bukan ilmu dunia. Dia bermajlis ilmu, dia mencari ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dan termasuk jalan yang paling cepat untuk melewati as-sirat, jembatan yang terbentang di bawahnya neraka Jahannam, kata beliau, yang kita tidak tahu apakah kita akan selamat atau mampir dulu ke neraka, nauzubillah min zalik. Kita nggak ada yang tahu kita ini semua. Itu dengan cara apa? Menuntut ilmu agama Allah. Itu jalan yang paling mudah. Tidak ada yang lain. Amalan yang paling besar yang sudah kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Jihad yang paling besar itu apa? Menuntut ilmu agama Allah. Karena terkumpul di dalamnya jihadun nafsi wal mal. Jihad untuk melawan diri kita ini, kemalasan, kebodohan, kejahilan. Kemudian jihad harta. Kan dengan harta juga kan? Apa ada orang belajar itu tidak dengan harta? Jadi keduanya terkumpul di dalam diri seseorang dalam berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekali diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau membuat bab khusus di dalam sahihnya, babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum apa? Berkata dan beramal. Jadi berilmu dulu sebelum kita berkata dan beramal. Taib. Barakallahu fikum. Karena jika seorang dia beramal sesuatu yang tidak ada landasannya dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut pasti apa? Tertolak. Ini sudah dipastikan oleh kita. Kemudian kunci yang keenam, maka hendaklah kita dijelaskan oleh para ulama, mengingat keutamaan bulan Ramadan. Tadi di awal sudah kita jelaskan, keutamaan Ramadan sangat banyak sekali. Di antaranya Allah buka 8 pintu surga di malam hari pertama kali di bulan Ramadan. Itu keutamaan yang sangat besar. Kemudian Allah kunci 8 pintu neraka. Kemudian yang ketiga keutamaannya? Allah belenggu tangan dan kaki syaitan. Begitu pula para jin yang mengganggu. Kemudian apa yang keempat? Allah buka pintu langit. Ya, berarti kalau Allah buka pintu langit apa? Tandanya ketika kita berdoa di bulan Ramadan, maka akan mudah bagi kita untuk dikabulkan doanya oleh Allah. Ya. Taib. Dan yang kelima yang sudah kita jelaskan tadi, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita harus lebih giat nanti 10 hari terakhir. Jangan melempem ya. Jangan sibuk kita cari fresh sale ya.
Ini belanja malah 10 hari terakhir sibuknya, kemudian mudik. Ini kebiasaan dari kita ini. 10 hari terakhir kita malah sibuk mudik, nyari tiket yang lebih murah, kemudian hilang kesempatan kita dalam beramal, yaitu di satu hari ini, satu malam ini. Ya, maka jelaskan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, di dalam bulan Ramadan itu hanya satu hari yang Allah berikan kesempatan bagi kita untuk mencari beribu-ribu amal kebaikan. Maka kalau seandainya di setiap bulan-bulan itu Allah turunkan bulan seperti bulan Ramadan, maka akan lebih lagi mereka dalam beramal. Ya, ini dalam satu bulan saja Allah berikan di bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang nggak dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, banyak sekali alasan kita ini. Tidurlah, kemudian nonton TV lah, apalagi nonton bola ya, ngobrol. Iktikaf cuma numpang tidur doang. Di masjid pindah tidur. Ya, kesibukannya apa di masjid? Main handphone, kemudian buka WhatsApp, Facebook, Instagram dan yang lainnya, melupakan dari malam yang begitu berharga. Maka hendaknya kita apa? Mengingat keutamaan bulan Ramadan yang akan menumbuhkan kita, motivasi kita dalam beramal. Barakallahu fikum. Adapun tips yang ketujuh, kunci yang ketujuh jelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita selalu mengingat kematian dan mengingat akhirat. Tujuannya apa? Agar memutus ketamakan dunia yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan selama ini, yang selalu kita impikan, hayalkan, angan-angan belaka. Tahun ini pokoknya aneh harus punya mobil, nanti tahun depan aneh harus punya rumah lagi, tahun depan lagi harus keliling dunia sama istri. Belum sempat 1 tahun udah mati dia. Ini kan angan-angan, bener gak? Tulul amal ini namanya, angan-angan yang panjang. Belum setahun udah mati dia. Apa yang didapat olehnya dia? Lalai, ya, malah kerugian. Malah dia dapati apa? Enggak ada dapat apa-apa. Maka Allah katakan orang seperti itu orang-orang yang merugi. Kalau orang yang sudah mati itu orang-orang yang merugi, itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang pelaku maksiat. Kalau seandainya dia dihidupkan lagi barang 1 menit, ya, dikasih kesempatan oleh Allah, maka apa yang diinginkan oleh mereka itu? Apa yang diinginkan oleh mereka? Sedekah dan beramal kebaikan. Allah katakan dalam firman, ya, Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, kata Allah. Kalaulah seandainya Allah akhirkan kematianku, maka aku pasti akan banyak bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Jadi bukan dia impiannya istri, ya, kemudian yang cantik, harta yang berlimpah, anak-anak yang sukses, enggak. Perbanyak sedekah dan menjadi orang yang soleh. Karena dengan kita memperbanyak sedekah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mulia bersabda, ittaqillah walau bisyaqqit tamr. Bertakwalah engkau kepada Allah walaupun dengan setengah kurma. Barakallahu fikum. Kemudian kunci yang ke-8 dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita menggunakan skala prioritas di dalam ibadah. Antum cari yang lebih utama. Inti antum dalam beribadah di bulan Ramadan itu apa? Itu antum yang cari.
Jadi antum harus mencari yang utama, lebih utama dari amal ibadah di bulan Ramadan. Maka dijelaskan oleh para ulama ada 5 amalan yang harus antum prioritaskan di bulan Ramadan. Itu 5 amalan. Ya. Yang pertama tentunya kita berpuasa. Ya, karena ini bulan Ramadan maka kita harus berpuasa dengan benar. Karena Allah mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa seorang yang dia berpuasa di bulan Ramadan di atas keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Kemudian apa yang kedua amalan yang harus antum prioritaskan? Perbanyak membaca Al-Quran. Ya, perbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian apa amalan yang ketiga? Perbanyak sedekah. Ini amalan-amalan yang bisa membantu antum untuk mendapatkan gelar predikat takwa dari Allah. Ya, perbanyak sedekah di saat di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang keempat apa? Maka hendaknya memperbanyak sholat malam atau sholat tarawih. Antum jangan lepas, jangan pernah tinggalkan. Dalam hadis yang sahih Rasul yang mulia bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang dia berdiri sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka Allah akan catat baginya sholat semalam suntuk. Ya, kalau misalkan imamnya sholatnya 23 rakaat, harus sampai selesai. Jadi jangan antum ambil 11, witirnya di rumah. Ini istihad antum. Dari mana ini istihadnya ya? Ada nggak seperti itu? Kan yang penting sama imam, Ustadz. Ya, tapi sholatnya nggak sampai selesai, itu tidak dicatat dia seperti sholat semalam suntuk. Ya, kalau mau sholat yang 11 rakaat, cari imam yang sholatnya 11 rakaat. Kalau mau yang 23 rakaat, cari imam yang sholatnya 23 rakaat. Seperti itu. Taib. Barakallahu fikum. Adapun yang terakhir, amalan yang harus antum perbanyak ketika di bulan Ramadan, perbanyak berdoa kepada Allah. Itu kuncinya. Dari 4 amalan itu, yang paling inti antum harus perbanyak apa? Berdoa, minta bimbingan, inayah dari Allah agar Allah mudahkan antum beramal yang 4 itu. Ya, puasanya karena Allah, kemudian mudah kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, khataman, kemudian mudah bagi kita untuk sedekah, mudah bagi kita untuk sholat malam, sholat tarawih. Taib. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, apabila tiba bulan Ramadan, kata Al-Imam Zuhri, maka saatnya aku memfokuskan diriku untuk membaca Al-Quran dan memberi makan orang miskin. Tadi berarti apa? Amalan yang kedua dan yang ketiga, ya, membaca Al-Quran dan perbanyak sedekah. Taib. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, beliau mengatakan, membantu fakir miskin di saat bulan Ramadan dengan memberi makan mereka termasuk ajaran Islam yang mulia. Jadi antum lihat, kalau ada saudara antum yang gak mampu, yang gajinya Senin Kamis, antum paham gak? Gajian Senin Kamis sudah habis, ya, antum lihat
antum bantu mereka. Jadi nggak usah jauh-jauh antum sedekah. Yang paling utama sama kerabat terdekat dulu, ya sama adik, sama kakak, kemudian paman, bibi dan sebagainya. Nanti kalau misalkan mereka sudah mampu semuanya, baru kerabat jauh. Kalau mereka sudah mampu semuanya, baru apa? Tetangga sebelah antum tuh, kiri kanan antum lihat. Kalau mereka yang mampu, baru antum kasih kepada fakir miskin. Taib, barakallahu fikum. Kemudian tips yang ke-9, kunci yang ke-9, kunci yang paling inti dari pembahasan kita ini, maka hendaklah kita memperhatikan kesucian hati dan amalan hati. Ini antum yang harus pahami ya. Apa kesucian hati itu? Ada yang tahu nggak antum? Apa kesucian hati antum? Niat karena Allah, itu sucinya hati antum. Ya. Antum niatkan karena Allah, itu sucinya hati antum. Amalan hati itu apa? Antum tahu nggak rukun ibadah itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Amalan apa? Rukun ibadah ada 3 apa aja? Yang pertama, antum hendaklah melakukan amalan didasari atas mahabbah. Ini masuk pada amalan hati antum, mahabbah, kecintaan antum dalam beramal. Itu amalan hati yang harus antum penuhi. Ini jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Jadi antum dalam beramal, apapun amalan bentuknya, antum harus munculkan kecintaan dalam beramal. Ini yang pertama, rukunnya. Kemudian apa yang kedua? Maka hendaklah antum munculkan dalam hati antum al-khauf, rasa takut antum kepada Allah. Ini antum harus munculkan. Takut-takut kalau amalan kita apa? Enggak diterima. Emang kita yakin? Iya, bener gak? Sombong amat kita diterima semua amalan ibadah kita. Ini harus kita munculkan dalam hati kita dalam beramal, setiap amalan. Nah, kemudian yang ketiga ar-roja, ya, berharap ampunan Allah, berharap Allah menerima amal ibadah kita. Maka jelaskan, barang siapa yang dia beramal berdasarkan atas mahabbah saja, kecintaan, maka dia sama seperti amalan zindiq, orang-orang yang beramal karena didasari atas cinta saja, tanpa ada takut dan berharap. Ya. Kemudian barang siapa seorang yang dia beramal berdasarkan atas takut saja, tanpa ada kecintaan, tanpa ada harapan, ar-roja, maka amalnya sama seperti al-haruriyah, yaitu orang-orang khawarij. Dia hanya takut saja dalam beramal, takut diazab, takut dia nanti masuk neraka Allah, takut ini dan itu dan sebagainya, maka seperti orang-orang khawarij. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang dia beramal karena dilandasi karena roja saja, berharap, maka dia sama seperti amalan orang-orang murji'ah, yang dia berharap saja tanpa memunculkan dalam hatinya amalan kecintaan dan rasa takut. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, harus terpenuhi atas 3 rukun. Yang pertama mahabbah, kecintaan, kemudian khauf, rasa takut, dan ar-roja, berharap agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir dijelaskan oleh para ulama, kunci sukses yang terakhir agar kita mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jauhi amalan-amalan yang merusak puasa ibadah kita. Itu kuncinya ya. Tinggalkan amal yang merusak ibadah puasa kita, diantaranya apa? Riya, sum'ah. Itu antum riya dalam beribadah karena orang lain, sum'ah, kemudian antum banyaklah yang merusak ibadah antum. Apa? Nonton TV ya,
main catur, apa lagi, nongkrong yang nggak jelas, main gaple, ngisi waktu puasa dengan sesuatu yang melalaikan, ini bisa merusak amal ibadah puasa antum dan menjadikan ibadah kita berkurang. Di antaranya apa? Yang paling sering bagi kaum Hawa ini, ba'da asar menjelang berbuka, apa asyiknya? Ghibah. Nah, ini ghibah ini yang paling sering ini ya. Ghibah dan dusta ini. Ini dua amalan yang merusak puasa kita. Wah, kalau udah ngomongin orang udah enak banget kita ini. Ngumpul kita di majlis, habis sholat asar, wah udah tahan itu, anak yakin insya Allah 3 jam sampai berbuka, 2 jam lebih ya. Bahkan dilanjut habis tarawih kita lanjut lagi ngopi bareng. Nah, ini ghibah ini bisa apa? Merusak amal ibadah kita ini. Ya, menggibahin orang. Ya, dijelaskan Syekhul Islam mengatakan puasa adalah junnah. Puasa adalah benteng, perisai. Dan yang merusaknya apa? Ghibah. Yang merusak benteng atau perisai kita dalam puasa adalah apa? Ghibah, nggak ada yang lain. Ini nggak sadar kita, bener nggak? Kita ini kalau udah ngomongin orang, wah enak banget dah. Kita makan jempolnya dia, ya, kuku kaki dia kita makan, apalagi sampai ke badannya kita makan itu, nikmat rasanya. Ini ghibah bisa menghancurkan ya amalan-amalan ibadah puasa kita. Taib, barakallahu. Ya, maka dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam nasihatnya beliau, orang yang berpuasa, kata beliau, sebenarnya adalah orang yang menahan anggota tubuhnya ya, dari dosa yang dilakukan olehnya. Lisannya menahan dari berdusta, ghibah, perutnya menahan dari makanan dan minuman. Kemudian farjinya, atau antum farji kan? Kemaluannya menahan dari jima. Maka bila dia berbicara, maka hendaklah dia berbicara jujur, tidak dusta dan ghibah. Maka apabila dia menahan, maka hendaklah dia menahan dari makan dan minum. Dan apabila dia menahan dari hawa nafsu, maka tahanlah dari jima, ya. Taib. Maka semoga sedikit amalan 10 kunci sukses yang bisa membawa kita, menghantarkan kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan ya dengan sebenar-benarnya, dan semoga waktu yang panjang ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah adalah siratal mustaqim. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan kafarah. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.